Aku bukan Soekarno, mengenal huruf, mengenal nama, mencipta sila, meregut anggur sejarah dari pohon sukma moyangnya. Aku cuma perindu seorang laki-laki biasa yang mabuk sunyi di kilometer 17. Ende luar biasa. Terima kasih. Ini terus gaungkan kepada oke, silakan langsung dikenalkan Mbak Ika untuk teman-teman Zoom yang sudah bersama dengan kita malam hari ini. Silakan Ika. Ya, selamat malam. Silahkan. Di sini ada kawan saya dari Meditasi Corona Tips juga. Ada Kak Devi Matahari, ada Mas Ekita, dan terus ada Pak Abdul Syukur Umo, ada Bang Ilyas, terus ada beberapa nama juga, ada Polma. Tadi kebetulan ada Tok Rida, ada juga hadir di kemari, cuman beliau izin live dulu karena mau sholat Isya. Oleh kerasnya alam, ku paling awal menyambut mentari dengan senyum manis kita melihat. Jaga alamku, jaga tanahku, bukan pada dunia. Indonesia Timur.
Terima kasih. Sekali lagi malam baik. Puisi itu ada dua genre, ada sajak kamar, ada sajak panggung, kritik sosial, pamflet. Saya mohon izin Pak Koordinator, saya membawakan dengan genre yang agak keras dari Mbak Nun, Saksian Orang Biasa. Sebelum saya bacakan puisi ini, peluk cium untuk duo bidadari saya, Neira Sahar Pujangga dan Najwa Arum Saujana, pojok sana, dan ibu cantik mereka. Kesaksian biasa dari orang biasa yang biasanya tidak terbiasa untuk memberikan kesaksian. Tapi pada malam hari ini sebagai orang biasa mulai membiasakan diri untuk memberi kesaksian biasa. Kesaksianku tentang dunia hanya bisa sangat sederhana, karena jenis dan standar kebahagiaanku memang sangat biasa saja. Kaki hidupku tidak akan pernah meloncat menggapai langit. Di dunia ini tidak ada yang aku kejar sampai lari terbirit-birit. Tinjuku tidak akan aku acungkan ke angkasa, sebab tidak ada satu unsur apapun dalam kehidupan ini yang membuat aku kagum dan terpana. Kekuatanku tidak akan menyentuh siapa-siapa, karena aku tidak tertarik pada kemenangan atas manusia. Ku belanjakan tenagaku hanya sedikit saja, sebab atas segala yang lemah hatiku tidak berdaya. Kalaupun pikiranku mengembara sampai ke ruang-ruang hampa, hatiku ini sudah selesai. Dan kepada dunia, kepada kalian, aku tidak meminta apa-apa. Sedikit pun minatku terhadap kehebatan diriku, karena jenis kelemahanku adalah kebiasaan untuk menertawakan diriku sendiri. Jikalau ada orang-orang menempuh jalan sesat sehingga mereka memuji-mujiku, menjunjung-junjungku, maka volume kepalaku tidak akan menjadi besar dan aku masih tetap juga bisa mengantuk. Kemudian jika orang-orang itu menemukan jalan yang benar sehingga mereka tahu bahwa mereka harus menginjak-injakku, maka aku ingin katakan kepada kalian bahwa tidak ada helai-helai buluku yang tergerak oleh itu, dan aku masih tetap juga bisa mengerti. Kebesaran dan kemegahan amat sangat aku remehkan dan tidak akan pernah aku kenakan sebagai pakaian. Apabila dunia menyangka bahwa aku mencintainya dan dia berpikir aku akan mengawininya, tentu karena dia berpikir, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya aku sudah mentalaknya diam-diam jauh sebelum pernah aku mencintainya. Aku tidak akan mengejar apa yang kau kejar, aku tidak akan memburu apa yang kau buru, aku tidak akan bersaing dengan siapapun untuk memperebutkan dunia. Ambillah, telanlah, tapi jikalau ada orang-orang datang kepadaku sambil memamerkan kegagahannya, jikalau ada orang-orang datang kepadaku sambil mengetukkan sepatu kekuasaannya, aku katakan kepadamu, aku sihir kalian jadi katak. Apakah aku ini diriku? Dan kalau aku sudah bukan diriku, akankah lahir anakku yang berasal dari dirinya? Kalau aku sudah hilang, karena diriku digantikan oleh diri seragam produksi massal, yang mana darinya masih terdapat nilai-nilai yang masih mungkin tertinggalkan. Bangsaku sudah bukan bangsaku. Bangsaku hanya bahan dasar alam sebagaimana batu bara yang ditambang, dicetak oleh industri globalisasi, dijadikan plastik dan robot barang dagangan. Pemerintahku hanya anjing herder, pikirannya dikendalikan oleh para stakeholder. Merahkah ini? Hijaukah itu? Apakah ini baik? Apakah itu buruk? Ditentukan tidak berdasarkan nurani dan akal pikiranku, karena sudah ada paket makro untuk itu. Mana yang disebut maju, mana yang disebut mundur, apa yang hina, apa yang mulia, siapa nabi, siapa teroris, bukan hakmu untuk menentukan. Bumi mengecil seukuran bola golf, diambil, dibuang, diambil, dipukul atau dikeranjang sampahkan, dan bangsaku terdaftar sebagai pelacur unggul, tergolek di ranjang, disetubui kapan saja Mr. Global Stakeholder menghendakinya.
parfum demokrasi. Kita dihibur dengan lagu dusta tentang hak asasi. Mata kita dipejamkan dengan hawa toleransi. Mulut dinyangkan sibuk menelan sperma globalisasi. Tapi bangsaku tidak kehilangan dirinya, karena bangsaku yang ini sejak lahir memang sudah bukan dirinya. Cobalah engkau berkaca, apakah wajah yang kau temukan di kaca itu benar wajah manusia? Sebab di sekeliling kita yang lebih rajin muncul adalah tanda-tanda kehewanan, indikator kebinatangan, ekonomi keserakahan, politik pelampiasan, globalisasi, keruntuhan nilai-nilai batin. Seluruh permukaan bumi sedang dirancang menjadi hamparan lapangan golf, di mana para juragan-juragan global dengan stick-stick mewah sedang membidik bola-bola golf yang terbuat dari kepala-kepala rakyat. Dan jikalau engkau bertanya tentang aku, dengarlah pertanyaanmu itu akan aku jawab dengan sebuah kebanggaan. Aku adalah setan. Aku adalah setan yang riwayatku ditulis sendiri oleh Tuhan dalam kitab sucinya. Puncak sikapku sebagai setan adalah ikrar suci bahwa sesungguhnya aku takut pada Tuhan. Apakah manusia takut pada Tuhan? Apakah bagi manusia Tuhan cukup penting? Tuhan tergeletak di belakang tumit setiap orang. Cobalah engkau lihat tetangga-tetanggamu, pemimpin-pemimpinmu. Bagi mereka Tuhan tidak ada, tidak apa-apa, asalkan mereka terus-menerus mendapatkan jabatan. Thank you. Tepuk tangan buat Endemic Group. Iya, ini masih banyak puisi lagi dari seorang Bara Patiraja. Nantikan terus ya teman-teman buat saat ini di konser Beauty Nature. Terima kasih Bara. Ini mampu membuat orang akhirnya lebih melotot lagi melihat kamu dengan narasimu, dengan diksi-diksimu pastinya ya. Ini pasti lu sangat luar biasa malam hari ini Bara. Oke, mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa langsung kasih komen. Gimana nih untuk puisi yang baru saja dibawakan oleh Bara Patiraja? Silakan. Oke, tadi Ika sudah japri saya, Mas Karisma, perkenalkan nama saya Matahari. Iya, wow, ini apa suatu ide yang luar biasa dari seorang Bara, bagaimana mengkemas puisi menjadi sebuah konser dari suatu tempat yang hampir tidak semua atau saya juga pribadi belum sempat berkunjung ke sana, tapi inilah kehebatan Bara, dia bisa menampilkan ide untuk pertunjukan ini. Dan terkait puisi terakhir, wow, ini memang jauh dari pertunjukan sebelumnya. Saya mengenal Bara itu puisi-puisinya sangat romantis, sangat dalam, penuh kasih sayang ya, maksudnya lebih sedikit romansa lah gitu ya. Tapi kali tadi puisi terakhir Bara ada amarah, rupanya ada amarah yang selama ini mungkin dia pendam dan dia cuitkan dalam puisi-puisinya tadi, dalam larik-larik puisi tadi. Itu sih Mas Karisma. Oke, tadi pertunjukannya keren, nggak diragukan lah ya kan, si Bara, sang deklamator. Cuma tadi memang begini ya, aku tadi bayanganku ada suasana NTT-nya gitu muncul di pertunjukan puisi tadi gitu. Bisa dari segi musiknya atau dari cara pengucapannya. Kalau tadi pertunjukannya itu udah keren. Tapi bisa nggak misalnya ditambah lagi supaya makin nampak gitu ya, makin keren itu unsur NTT-nya gitu. Bisa menambah apa ya, warna gitu, warna bahwa
Barah adalah orang NTT, dan suasana-suasana Nusa Tenggara Timurnya dimunculkan gitu, itu aku rasa makin menarik, Barah. Oke, Bang Agus, thank you. Agak etnik ya maksudnya ya? Iya, etniknya gitu. Jadi kita tadi kan musiknya masih belum itu belum. Benar. Aku belum mencium aroma NTT gitu atau ND masih Eropa sentrik atau apa gitu. Oke, terima kasih teman-teman Zoom ya. Kami masih harapkan kalian semua tetap menyaksikan untuk Puisi Signature 2020 ya, yang langsung saat ini dengan tema dari Endi untuk Pancasila. Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Koordinator, mungkin bisa langsung ke stage Bapak Koordinator. Kita langsung berikan bantuan kepada Adek Sahrul bin Ibrahim, ini dari Endi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih juga kepada kawanku Bara Patiraja, teman-teman musisi ND, teman-teman seniman ND, agar bahwa kegiatan ini tidak hanya malam hari ini saja, tapi akan berkelanjutan. Dan saya meminta dengan sangat kepada pemerintah Kabupaten ND agar festival-festival seperti ini dilanjutkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih kakak dan juga adik. Terima kasih adik, luar biasa ya ini semangatnya. Ya, Bung Bara. Sumbangan dari kawan-kawan bermanfaat ya donasinya. Amin. Jangan dilihat nilainya, ini kerja kultural kawan-kawan, dan pada malam hari ini teman-teman sudah membuktikan bahwa melalui kebudayaan kita bisa berbuat untuk kemanusiaan. Betul nih Bung Bara. Bung Bara, ini saya sebagai anak ND sebenarnya cukup tersinggung nih Bung Bara ya, dengan kehadiran kamu pastinya. Kenapa bukan saya saja yang buat acara seperti ini pasti? Ya, betul ya Pak Koordinator ya. Ini kenapa bukan saya anak ND yang buat acara seperti ini Bung Bara ya? Saya justru banyak berguru dari kamu nantinya Bung Bara. Ya, saya kira itulah problem kita di Nusa Tenggara Timur ya. Kita ini kan provinsi kepulauan, negeri kepulauan, dan sekian lama kita dipisahkan oleh jarak ya, oleh laut. Laut ini membuat kita semakin kabur mengidentifikasi identitas kultural kita. Saya kira Kelimutu bukan hanya milik orang ND, tetapi juga bisa menjadi milik orang Adonara, bisa menjadi milik orang Labuan Bajo, bisa menjadi milik orang Rote. Kita harus berani melepaskan jubah kesucian kultural kita itu untuk tidak terikat dalam kotak-kotak primordialisme. Dengan begitu kita baru mampu membangun NTT. Saya meskipun bukan orang ND, saya ucapkan Kelimutu adalah kawadarahmu dalam satu cerpen yang panjang banget dan digunakan oleh kementerian, menceritakan tentang kosmologi penciptaan Kelimutu, Kofai Nuamuri, Atapolo, Atapopo, dan lain sebagainya. Kita harus berani keluar dari kotak itu. Saya kira itu penting ya, kalau mau negeri kita ini maju. Saya tekankan satu kali lagi bahwa manusia Nusa Tapak Terjang ini bukan manusia yang bodoh. Kita punya nutrisi yang ada lawan. Laut kita memproduksi ikan jutaan ton dengan kualitas protein yang sangat luar biasa. Kita juga bukan masyarakat yang miskin karena malas, tidak. Kita adalah Jawa masa lalu. Timur Indonesia adalah sebuah peradaban yang pernah tegak di dalam konteks masa lalu. Tetapi ya kita semakin lama hilang, tenggelam karena satu dan lain halnya. Nah, saya ingin kita bangkit dalam mengucapkan kebudayaan, mengucapkan peradaban kita ini ke negeri-negeri jauh. Oke, Bung Bara. Oke, ini terima kasih Bung Bara untuk penjelasannya nih Bung Bara. Bung Bara, untuk selanjutnya ini di segmen ini Bung Bara ya, kamu kasih suguhan apa lagi nih berikutnya? Persembahan apa lagi nih buat kita malam hari ini? Saya kira ide dari Kakak Agus tadi penting ya, bahwa saya harus mengucapkan bahasa lidah ya, bahasa ibu yang terikat di lidah ya. Oke. Kita akan coba dengan tuntun Nusa Tenggara Timur lah ya. Nanti setelah Kakak Dorang akan ada menyanyikan tembang manis dari ND. Silakan kami persembahkan teman-teman Zoom audience dan juga teman-teman pecinta sastra malam hari ini. Di Panteria kami kembali tampilkan Endemic untuk kita.
Terima kasih. Ya, Bung Cotok, terima kasih banyak Bung Cotok untuk malam hari ini masih dari Pucik Nature dari ND untuk Pancasila. Kami ucapkan terima kasih kepada Polres ND yang pada malam hari ini sudah memberikan dukungan dan juga supportnya kepada panitia pada malam hari ini. Dan kita masih di Pucik Nature. Selanjutnya kembali saya persembahkan Bara Patiraja untuk puisi Epic NTT. Oke, kawan-kawan, salam poetika. Kalau tadi kita udah pompa jantung, sekarang kita cooling down. Kita sajak-sajak epik sesuai pesanan teman-teman dari dunia maya. Tuhan cipta lautan, beta bikin kapal. Tuhan cipta angin, beta bikin layar. Tuhan kirim gelombang dan badai. Tuhan serius kan? Beta cuma bercanda. Puisi pertama. Oke, yang kedua dari teman saya, seorang penyair dari Sumatera Barat. Ini waktu saya ajak dia pulang ke NTT, lahirlah puisi ini. Judulnya Di Teluk Kupang. Dari Bung Riki. Mata lukumu adalah mata lampu-lampu bagan. Pukul 9 malam mata yang memanjati kerak karang dan lumut batu tak sabar menelanjangiku. Kabar apakah yang ingin kamu dengar dari seekor camar gusar? Takut apakah yang membuatmu membungkam memandang samar pucuk layar? Di matamu aku telah menjelma sebuah pulau yang berhantu, penuh dengan darah laki-laki, seolah aku adalah rahasia yang telah mencemarkan isi laut dan menghanguskan hutan-hutan nimba. Sekejam itu aku yang tak memiliki rencana kini rebah di pangkuanmu, bercerita dengan lidah yang kering, tubuh yang kering seperti sebilah pelepah. Ada suara di dalamnya, apakah mendengar? Pelepah ini tidak mati. Ada arangan kuda arwah, kuda pacu yang lelah, dan ia tertambat pada sebuah istal di jantung burung. Ia tak akan begitu mudah pergi, percayalah padaku. Mataku dan mata kuda itu adalah sebuah teluk lengang, terang oleh harapan yang mengejarmu. Kabar apakah lagi yang ingin kamu dengar dari seorang laki-laki yang sudah tak sabar menurunkan tiang layar? Ia telah melihat tangga dermaga yang licin, membayangkan rumah dan kebun madu. Di tempat mana ia bakal menjadi seorang ayah bagi sebuah keluarga batu. Thank you, kakak-kakak. Untuk teman-teman sendiri, kaulah muda sendiri di sini, Bara, kamu lebih mengharapkan apa sih kepada teman-teman kaulah muda, Bara? Ya, saya kira generasi muda adalah tulang punggung dan masa depannya ND. Di tangan mereka lah ND akan menjadi apa di kelak kemudian hari. Karena saya kira anak-anak muda kreatif yang lahir di zaman ini itu punya imajinasi, punya mimpi dan punya kesadaran. Tentu saja sangat jauh berbeda dengan generasi produk orde lama dan orde baru. Banyak juga jenis puisi, ada epik, satire, ode, ada puisi romansa. Kamu lebih mau dikenal sebagai Bara dengan branding apa nih ke depan nanti, Bara? Ya, saya hanya berupaya untuk mendekatkan sastra ke telinga publik ya. Dan satu hal yang ingin saya gali adalah persoalan tentang epik ya, persoalan tentang sajak yang menggali khazanah kebudayaan kita, karena dengan begitu kita bisa melahirkan sebuah karya-karya besar. Dalam sejarah peradaban kepengarangan kita tahu bersama bahwa penulis-penulis besar di dunia ini selalu lahir dari rahim kebudayaan mereka sendiri. Semua orang mengucapkan kebudayaannya dengan bahasa ibunya masing-masing, tetapi bukan dalam konteks diksi ya, tetapi dalam konteks kesadaran dunianya gitu loh. Saya kira puisi apa ya, sudah saatnya memainkan peranan ya, dalam ruang publik. Puisi harus diucapkan. Kita tahu bersama bahwa Sumpah Pemuda itu dibangun di atas puisi. Negeri ini dibangun di atas puisi. Betul. Pasca 1945 lah politik mengambil alih dan menggergaji habis kaki tangan kebudayaan sehingga kehilangan ruhnya. 1928 Zong Zava, Zong Ambon, Zong Madura, Zong Sumatera berkumpul atas nama budaya lokalnya masing-masing dan tidak mengatasnamakan satu partai saat itu ya. Iya. Cara baca puisinya sangat berapi-api dan sangat menjiwai. Ada trik khusus kah untuk membaca puisi dengan sangat bagus? Silakan, Bara.
Ya terus memelihara rasa heranmu pada dunia. Itu kuncinya. Kalau kamu berhenti merasa heran pada dunia, kamu berhenti berpikir. Kalau orang filsafat meragukan seluruh kenyataan di dunia ini, maka penyair tidak meragukan. Penyair terus merasa heran pada dunia. Oleh karena itu Martin Heidegger, ini klaim Martin Heidegger menyatakan bahwa puisi satu tingkat lebih tinggi daripada filsafat. Kakak Bung Ruki Gerung boleh marah, monggo nanti kita bisa debat lagi. Kita persilakan Kai Hardi untuk memberikan donasi dari Natur Puitik. Oke, Hardi endemik atas karya kreatifnya. Ya. Ini apresiasi kawan-kawan Natur Puitik terhadap kreativitas kawan-kawan ya. Ya, Alfi Mansur. Wow, suasana jadi lebih gembira pada Alfi Mansur ya. Oke. Betapa berat mencintaimu di masa Android. Handphone mengubahmu menjadi paranoid. Ya, silakan. Hardi bisa langsung Baru berikan. semenit lalu aku meninggalkan rumah, engkau sudah vikol. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara pada malam hari ini yang sudah mendukung penuh untuk terselenggaranya konser Puitik Nature dari ND untuk Pancasila. Untuk Bapak Ahmad Yohan DPR RI, terima kasih. Untuk Bapak Yohanes Franciscus Lema, anggota DPR RI, terima kasih banyak. Untuk Bapak Angelus Wakekako, anggota DPD RI, Bapak Emmanuel Polvidus DPRD NTT, sahabat baik Bara Patiraja, Pak Depi, mantan staf khusus Presiden Jokowi, Direktur Eksekutif Amanat Institut, dan Muhammad Fahrudin sebagai redaktur Republika, dan juga tokoh muda NTT Bung Rudi Tokan, dan pendukung acara Kawasaki. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan audiens Zoom meeting. Inilah akhir dari acara Puitik Nature 2020 dari ND untuk Pancasila. Dan untuk terakhir bagi teman-teman yang ingin sekali foto bersama Bara Patiraja, saat lagi untuk foto bersama Bara Patiraja akan ada closing statement dari Bara Patiraja. Saya silakan. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Thank you, nggak apa-apa di sini. Sekaligus mau menutup. Para pengunjung yang berbahagia, terima kasih atas telah meluangkan waktu. Kawan-kawan dari Polres ND, thank you berat sudah mampir. Mudah-mudahan acara ini menjadi gema suara kita bersama. Percayalah pada kekuatan gagasan, karena selama anak muda masih memiliki gagasan, maka kita akan senantiasa menemukan kaki untuk menggerakkan dunia. Believe it. Terima kasih Bara Patiraja. Saya Karisma Agung. Selamat malam, sampai jumpa di Puitik Nature selanjutnya.